yang ada di dalam kerajaan surga. Pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, anugerah-Mu, dan kesempatan yang Engkau berikan, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman yang bukan sekedar informasi, tetapi kebenaran yang hidup dan menghidupkan. Oleh sebab itu kami mohon, bukalah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bukan hanya mendengar, tetapi juga mengerti, percaya, dan mentaati firman itu. Singkirkan segala gangguan, segala kesibukan pikiran, segala kekhawatiran, dan segala hal yang membuat kami tidak fokus. Berkati setiap peralatan yang kami pakai, Tuhan. Jauhkan dari segala kemacetan dan kerewelan yang dapat mengganggu jalannya pemberitaan firman pada sore hari ini. Dan Tuhan, jadikan hati kami seperti tanah yang baik, yang subur, di mana firman-Mu dapat bertumbuh dan menghasilkan buah. Jauhkan juga hamba dari segala kesesatan. Urapi saat hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman, agar bukan kata-kata manusia yang terdengar, tetapi suara-Mu sendiri yang mengajar, menegur, meneguhkan, dan membentuk kami. Biarlah melalui firman hari ini, kami semakin mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada pemerintahan-Mu. Kami siap mendengar, Tuhan. Kami siap belajar, ya Tuhan. Berfirmanlah, sebab hamba-hamba-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Senang sekali dalam satu kesempatan yang luar biasa di dalam sukacita Natal ini ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberi kesempatan saya bisa melayani di tempat ini. Ya, oke, baik, kita langsung saja ya Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara-saudara, Natal itu biasanya identik dengan kenyamanan, dekorasi yang indah, kemudian lagu merdu, ada suasana yang damai, dan kemudian tentunya perayaan-perayaan. Kita terbiasa melihat Natal melalui sudut pandang keindahan. Ya, pohon Natal yang dihiasi dengan lampu-lampu Natal warna-warni. Kalau sekarang apa istilahnya lampu-lampu warna-warni itu RGB ya. Nah, terus kemudian keluarga yang berkumpul dan tentunya suasana yang penuh dengan sukacita. Bahkan banyak orang mengharapkan Natal sebagai waktu untuk bersantai, waktu untuk berlibur dan menikmati perayaan. Tetapi masalahnya sangat sedikit orang yang mengharapkan atau menyadari bahwa ketika Yesus lahir, bukan kenyamanan yang terjadi, melainkan satu gangguan besar. Natal pertama itu justru dimulai dari ketidaknyamanan, keterkejutan, dan bahkan kebingungan. Bukan kemuliaan manusia yang menonjol, melainkan kerendahan dan gangguan terhadap hal-hal yang dianggap normal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kelahiran Yesus Kristus itu mengganggu rencana manusia, mengganggu sistem dunia, mengganggu kenyamanan pribadi, dan mengganggu pola hidup banyak orang. Allah tidak datang mengikuti sistem manusia, tetapi Dia datang mengubahnya. Dan ketika Kristus itu datang, Dia tidak datang untuk menambahkan kenyamanan. Dia datang untuk mengganggu, untuk mengarahkan ulang, untuk mengkoreksi, dan membangunkan dunia yang tidur di dalam dosa. Natal pertama bukan pesta, Bapak Ibu Saudara, melainkan kekacauan rohani yang mengubah segalanya. Apa yang kita rayakan dengan sukacita hari ini, dulunya adalah sesuatu yang mengguncang begitu banyak hati orang.
Nah, untuk itu dalam kesempatan kali ini khotbah saya ada di bawah tema Natal yang mengganggu. Natal itu mengganggu ya, sesuai flyer saya itu. Nah, sebelum kita melanjutkan, mari kita kembali ke palungan di Bethlehem dan melihat bagaimana kitab suci menggambarkan momen itu dengan apa adanya, bukan seperti apa yang dunia tampilkan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Lukas 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Kita bergantian ya Bapak Ibu, saya yang ganjil, Bapak Ibu saudara yang genap, dan di ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Lukas 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Bapak Ibu, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Kita baca sama-sama. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertama-tama kita perlu ketahui terlebih dahulu latar belakang dari ayat ini ya, di mana di situ Lukas mencatat peristiwa kelahiran Yesus itu dalam beberapa konteks. Nah, yang pertama itu penindasan politis. Nah, ini di mana Kaisar Agustus itu memerintahkan sensus ya, Lukas 2 ayat 1. Kemudian yang kedua, perjalanan jauh dari Nazaret ke Bethlehem yang kurang lebih 140 km. Nah, ketiga, tidak adanya tempat penginapan. Yang keempat, Yesus lahir dalam kondisi miskin, bukan bangsawan. Nah, peristiwa ini terjadi karena kebetulan. Bukan karena kebetulan, tetapi karena penggenapan nubuat. Nah, terutama nubuatan yang ada di dalam Mika 5 ayat 1. Bahwa Mesias dikatakan akan lahir di Bethlehem. Nah, Lukas menuliskan kisah ini dengan gaya penulisan sejarah, bukan dongeng atau legenda. Sehingga kelahiran Yesus bukan sekedar cerita Natal, melainkan peristiwa nyata dalam ruang dan waktu. Nah, narasi ini juga memperlihatkan kontras yang sangat tajam antara kedua dunia, kuasa dunia dan juga kuasa Allah. Kaisar berkuasa melalui kekuatan politik, tetapi Allah bekerja melalui kerendahan dan kelembutan. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa inkarnasi bukan suatu tindakan nyaman, melainkan tindakan penundukan Allah. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan melihat 3 bukti bahwa Natal itu mengganggu hidup manusia. Slide-nya bisa dibantu. Ya, kita akan melihat 3 bukti bahwa Natal itu mengganggu manusia. Agar apa? Agar kita itu mengalami transformasi dan pertobatan melalui Kristus. Yang pertama, Natal mengganggu kenyamanan pribadi. Kemudian yang kedua, Natal itu mengganggu rencana manusia. Dan yang ketiga, Natal itu mengganggu sistem dunia dan kerajaan dosa. Yang siap belajar, sama-sama katakan amin. Oke, baik, kita mulai dari bukti yang pertama ya Bapak Ibu. Bukti yang pertama, Natal mengganggu kenyamanan pribadi. Nah, saudara-saudara, jika kita memperhatikan kisah Natal ini dengan jujur, kita akan menemukan bahwa kedatangan Kristus itu tidak pernah terjadi dalam situasi yang rapi atau ideal. Yang pertama,
Kristus masuk ke area yang tidak siap. Nah, di dalam Lukas 2 ayat 7 tadi, ya, di dalam Lukas 2 ayat 7 tadi ada kata palungan di sana. Kata palungan di sana di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani menggunakan kata bahasa Yunani fatnai. Nah, kata palungan ini atau fatnai ini dapat berarti tempat makan ternak, atau bisa juga kandang kecil atau palungan kotor. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara, kata ini muncul 3 kali dalam narasi kelahiran Yesus. Itu nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam Lukas 2 ayat 7, kemudian ayat 12, dan juga ayat yang ke-16. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Allah itu sengaja menekankan kondisi yang tidak layak sebagai tempat kelahiran sang raja di atas segala raja. Nah, kemudian selanjutnya ada kata dibaringkan. Jika kita melihat di ayat tadi, ada kata dibaringkan di sana. Nah, kata dibaringkan di sana di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani menggunakan kata anaklino. Nah, kata ini menggambarkan tindakan penempatan itu secara sengaja, bukan kecelakaan atau bukan keterpaksaan. Artinya apa? Artinya palungan itu bukan tragedi, tetapi bagian daripada rencana Allah. Yang setuju katakan amin. Dengan kata lain, ketidaknyamanan ini bukanlah satu kebetulan, tetapi Allah sendiri yang menentukannya. Maria dan Yusuf tidak pernah merencanakan kelahiran di palungan, tetapi Allah yang merencanakannya. Mereka pasti berharap sebuah tempat atau satu tempat yang layak, yang aman, yang bersih, yang sopan bagi kelahiran sang Mesias. Tetapi yang terjadi apa? Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Natal pertama tidak terjadi di tempat yang bersih. Natal pertama tidak terjadi di tempat yang harum. Natal pertama itu sama sekali tidak teratur. Natal pertama tidak terjadi di hotel. Natal pertama tidak terjadi di rumah sakit mewah dan yang serba canggih seperti saat ini. Melainkan Natal pertama terjadi di tengah-tengah ketidaknyamanan, di tengah-tengah kekurangan, dan di tengah-tengah segala keterbatasan. Saudara-saudara, kelahiran Yesus dalam palungan menunjukkan bahwa Allah sering memulai pekerjaannya, apalagi pekerjaan-pekerjaan besarnya ya, dari tempat yang rendah dan sederhana. Ini mengingatkan kepada kita semua. Mengingatkan apa? Ini mengingatkan kepada kita semua bahwa standar Allah itu berbeda dengan standar manusia. Kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Terus 1 Samuel, iya, oke. 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan di sana apa? Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, kemudian palungan ini juga mengajarkan bahwa Allah tidak menunggu manusia itu siap untuk bertindak. Dia berkarya realitas, bukan dalam idealisme. Jika kita menunggu hidup rapi terlebih dahulu ya, baru kemudian menyerahkan diri kepada Tuhan, kita akan menunggu selama-lamanya, saudara. Saudara-saudara, keadaan palungan memperlihatkan karakter kerajaan Allah, yaitu apa? Rendah hati, tidak menuntut status, tidak mencari pujian, tidak mencari validasi, tetapi penuh kasih dan tujuan kekal. Kerendahan hati bukan sekedar ajaran Yesus, tetapi itu fondasi dari cara dia datang ke dunia. Filipi 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, Palungan mengingatkan kita bahwa hadirnya Kristus bukan untuk memanjakan manusia, tetapi untuk membentuk manusia. Dia datang bukan untuk meningkatkan kenyamanan kita, tetapi untuk menyelamatkan dan mengubahkan kita. Yesus tidak datang ke dunia ini dalam satu kemewahan, tetapi dalam satu kesederhanaan yang menusuk kesombongan manusia. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, kehadiran Yesus tidak selalu membawa kenyamanan, tetapi justru seringkali menggoncang zona nyaman manusia. Bapak Ibu tahu kisah Sakaria kehilangan suaranya? Nah, Sakaria ini adalah seorang imam, seorang yang hidupnya sangat teratur, rapi, dan ritme pelayanan yang begitu bagus. Tetapi ketika malaikat hadir dan menyampaikan kabar tentang kelahiran Yohanes, kehidupannya tergoncang. Nah, karena ketidakpercayaannya, dia kemudian menjadi bisu dalam waktu yang lama. Kita lihat Lukas 1 ayat 20. Lukas 1 ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau apa? Tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Dan ini jelas mengganggu Bapak Ibu Saudara. Mengganggu apa? Mengganggu rutinitas pelayanannya, mengganggu kenyamanan komunikasinya, bahkan mengganggu kehidupan sosialnya. Bapak Ibu Saudara, Natal pertama bukan dimulai dengan kenyamanan, tetapi dengan gangguan yang membawa pemulihan iman. Amin. Nah, saudara-saudara, namun bukan hanya tempat dan situasi yang terusik. Kehadiran Kristus juga mulai mengganggu susunan prioritas manusia. Yang kedua, kehadiran Kristus menuntut prioritas baru. Bapak Ibu Saudara terkasih, Natal bukan sekedar perayaan sentimental, tetapi panggilan untuk meninggalkan kenyamanan lama. Kehadiran Yesus itu selalu menuntut perubahan prioritas dari diri sendiri kepada Allah. Matius 16 ayat 24. Matius 16:24 dikatakan di sana apa? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ketika Kristus hadir, dia tidak hanya ingin masuk, tetapi dia juga ingin menjadi yang terutama. Kolose 1 ayat 18. Kolose 1:18 berkata, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Kristus selalu menuntut reposisi hati, bukan sekedar tambahan dalam hidup. Yesus tidak datang untuk menjadi aksesoris rohani, tetapi Raja yang layak memerintah seluruh aspek kehidupan orang percaya. Seperti terang yang memenuhi ruangan, kehadirannya itu tidak berdamai dengan ruang-ruang yang masih ingin kita kuasai sendiri. Nah, prioritas baru ini perubahan arah hidup. Orang yang bertemu Kristus tidak mungkin sama seperti sebelumnya. Amin. Para gembala meninggalkan kawanan, para majus meninggalkan tanah mereka, Yusuf meninggalkan perkawinan atau pernikahan normal. Setiap pribadi yang sungguh mengenal Kristus selalu mengalami perubahan keputusan, mengalami perubahan kebiasaan, mengalami perubahan arah hidup, dan juga mengalami
perubahan pusat ketaatan. Saudara-saudara, ketika Kristus menjadi prioritas utama, yang lain akan menemukan tempatnya. Orang Kristen tidak kehilangan hidupnya, tetapi dia menemukan susunan hidup yang benar. Hal-hal seperti pekerjaan, keluarga, pelayanan, waktu, dan harta itu tidak dihapuskan, tetapi ditata ulang oleh Tuhan. Sehingga itu semua tidak lagi menjadi tuan atas hidup kita, tetapi menjadi sarana untuk kemuliaannya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus tidak menghapus pekerjaan, tidak menghapus keluarga, tidak menghapus pelayanan, tidak menghapus waktu, tidak menghapus harta kita. Dia hanya menata ulang semuanya itu, supaya bukan lagi menjadi tuan atas hidup kita, tetapi menjadi sarana kemuliaan Tuhan. Ketika kerajaan Allah itu didahulukan, prioritas kita berubah. Bukan aktivitasnya yang hilang, tetapi arahnya diluruskan sesuai dengan kehendaknya. Karena itu saudara-saudara, Natal mengajar kita bahwa mengikut Kristus bukan soal nyaman, tetapi soal ketaatan dan penyerahan diri sepenuhnya. Nah, saudara-saudara, ada satu kali cerita ya, ada satu orang jemaat. Nah, dia ini sangat begitu menyukai kenyamanan. Nah, kalau ibadah atau kalau datang ke gereja, dia harus duduk di paling depan, di tempat atau kursi yang paling nyaman, kemudian bilang sama operator untuk AC-nya di paling dinginkan ya. Nah, kemudian duduk, sampingnya ada kopi Arabica. Wah, mantap ini. Nah, satu kali saat ibadah Natal, dia itu datang terlambat. Nah, ketika dia datang terlambat, semua kursi sudah penuh, baik di depan, tengah, belakang. Dan pada akhirnya terpaksa dia harus duduk di paling belakang sekali, dan itu pun duduk di kursi plastik. Duduk di kursi plastik, duduk di pintu, dekat pintu, terus bukan dekat AC, malah dekat sama kipas angin puter biasa. Dan genap sudah penderitaannya. Di sampingnya ada seorang bayi, masih balita, yang suka nangis, suka teriak-teriak. Tiba-tiba lempar botol ke dia. Nah, kemudian dalam hati dia berkata, Tuhan, bukan suasana Natal yang seperti ini yang saya harapkan. Bukan suasana Natal yang seperti ini yang saya bayangkan. Tetapi saudara-saudara, ketika lagu Malam Kudus dinyanyikan, dia mulai tersadar. Dan dia berkata di dalam hatinya, oh, Natal pertama itu jauh lebih tidak nyaman dari ini. Kalau Yesus lahir di palungan, di tempat makan hewan, maka masakah saya tidak bisa menikmati Natal dengan duduk hanya di kursi plastik dan suasana seperti ini? Saudara-saudara, kadang Tuhan memang mengganggu kenyamanan kita. Supaya apa? Supaya hati kita itu kembali fokus kepada Dia dan bukan pada fasilitas-fasilitas yang ada. Amin. Saudara-saudara, sama seperti alarm di pagi hari ya. Alarm ini bukan satu suara yang menyenangkan. Karena saya yakin dan percaya tidak ada orang yang berkata ketika alarm itu bunyi, wah, puji Tuhan ya, suara alarm ini enak sekali, nyaring sekali, saya begitu menikmati. Tidak. Alarm itu mengganggu saudara-saudara. Tetapi alarm itu menyelamatkan kita dari banyak hal. Seperti contohnya apa? Yang paling krusial, yaitu keterlambatan. Alarm menyelamatkan kita dari kelalaian. Alarm juga menyelamatkan kita dari konsekuensi-konsekuensi yang tidak kita inginkan. Nah, Yesus itu datang sebagai alarm bagi dunia yang tertidur di dalam dosa.
Dia datang untuk membangunkan kita, mengganggu kita, membangunkan kita. Dia tidak datang untuk membuat manusia nyaman dalam kehidupan lama mereka, tetapi dia datang untuk membangunkan, untuk menyadarkan, dan membawa satu perubahan. Natal pertama bukan suara musik yang enak, bukan suara musik yang halus, melainkan suara panggilan pertobatan. Coba perhatikan kata-kata Matthew Henry. Matthew Henry berkata begini, ia dibaringkan di palungan sebagai tanda bahwa ia datang untuk meruntuhkan kemegahan dunia dan membawa manusia kembali kepada kerendahan yang sejati. Itu kata Henry. Nah, di sini Henry mau menekankan bahwa palungan adalah protes ilahi terhadap cinta manusia pada kenyamanan dan kebesaran duniawi. Saudara-saudara, Natal itu mengganggu. Natal itu mengganggu kebiasaan dosa. Ketika Yesus datang, dosa tidak lagi bisa dinormalisasi. Natal itu mengganggu gaya hidup yang nyaman tanpa komitmen. Saudara-saudara, iman itu bukan hiasan Natal. Iman itu berbicara tentang penyerahan diri. Natal itu mengganggu kekristenan yang hanya sekedar kulit luar saja. Yesus tidak lahir untuk menciptakan tradisi, tetapi dia untuk mengubahkan hati. Natal bertanya, apakah masih ada ruang bagi Kristus di dalam hidupmu? Pertanyaan reflektif untuk bagian ini ya. Slide-nya. Ya. Apakah saya lebih suka Yesus yang membuat hidup saya nyaman, atau Yesus yang memanggil saya untuk taat? Bidang mana dalam hidup saya yang masih saya jaga agar tetap nyaman dan belum saya serahkan sepenuhnya kepada Kristus? Jika Yesus meminta saya keluar dari zona nyaman, baik dalam pelayanan, pengampunan, atau ketaatan, apakah saya bersedia atau justru sebaliknya, yaitu menolak? Untuk itu saudara-saudara, kita harus berani membiarkan firman itu mengganggu pola hidup lama kita. Jika sesuatu dalam hidup tidak sesuai dengan firman, bukan firman yang berubah, tetapi kitalah yang harus berubah. Mulailah membuka ruang bagi disiplin rohani, bukan hanya sekedar aktivitas rohani. Bukan hanya sekedar menghadiri ibadah Natal, tetapi hiduplah dalam ketaatan setelah Natal itu. Kemudian mengizinkan Yesus memimpin keputusan-keputusan hidup. Bukan hanya hadir dalam momen-momen perayaan saja. Natal tidak hanya tentang merayakan Sang Raja, tetapi tunduk kepadanya. Amin. Nah, saudara-saudara, jika Natal mengganggu kenyamanan pribadi, maka selanjutnya Natal juga mengganggu rencana hidup manusia. Kita masuk pada bukti yang kedua. Natal mengganggu rencana manusia. Saudara-saudara, dan ketika kisah ini berlanjut, semakin jelas bahwa Allah itu bekerja tidak mengikuti agenda kita. Dia bekerja sesuai dengan kehendaknya sendiri. Poin yang pertama, Allah tidak berjalan dalam agenda kita, kita yang mengikuti agendanya. Lukas 2 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Lukas 2 ayat 4 sampai 5 berkata begini, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Nah, saudara-saudara, kata pergi di sana, kata pergi di ayat tadi itu berasal dari kata bahasa Yunani anabaino, yang berarti itu naik, berjalan dengan tujuan yang tidak direncanakan, tetapi dipaksa oleh keadaan.
Ini bukan satu perjalanan sukarela, Bapak Ibu. Ini perjalanan yang terjadi karena kondisi yang tidak nyaman dan tidak direncanakan. Nah, secara manusia, Yusuf tidak pernah berencana membawa calon istrinya yang sedang hamil besar itu menempuh satu perjalanan yang begitu jauh, yang kurang lebih sekitar 145 km dari Nazaret ke Bethlehem. Maria tidak pernah merencanakan melahirkan jauh dari rumah, jauh dari keluarga, dan jauh dari bantuan yang tersedia. Para gembala tidak pernah merencanakan menerima dari malaikat berita di tengah malam gelap. Orang Majus tidak pernah merencanakan perjalanan ribuan kilometer ya, hanya karena satu bintang. Tetapi apa yang sesungguhnya terjadi? Yang sesungguhnya terjadi bahwa Allah mengatur semuanya itu. Natal pertama mengajarkan kepada kita semua bahwa ketika Yesus datang, rencana manusia seringkali berubah total. Kemudian apa makna teologisnya? Natal mengungkapkan otoritas Allah atas waktu, tempat, dan juga sejarah manusia. Bukan Maria, bukan Yusuf, bukan Kaisar, bukan Herodes, tetapi Allah yang mengarahkan langkah mereka menuju penggenapan nubuat yang ada di dalam Alkitab. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Mika 5 ayat 1 ya. Allah mengganggu rencana manusia untuk menggenapkan rencana kekalnya. Nah, saudara-saudara, seringkali manusia itu berpikir bahwa Allah itu bekerja sesuai dengan jadwal kita, sesuai dengan kenyamanan kita, sesuai dengan perencanaan-perencanaan kita, dan sesuai dengan kalkulasi logis kita. Tetapi Alkitab justru memperlihatkan pola yang sebaliknya. Allah memimpin dan manusia belajar mengikutinya. Ketika Allah mengubah arah hidup kita atau membawa kita ke jalan yang berbeda dari rencana yang telah kita susun, itu bukan tanda Allah gagal menjaga kita, melainkan tanda bahwa Allah sedang menempatkan kita dalam alur rencananya yang lebih besar dan lebih kekal dari pemahaman kita. Amin. Kadang perubahan itu terasa seperti gangguan, terasa seperti sebuah penundaan, terasa seperti bahkan ada suatu ketidakadilan yang sedang terjadi. Namun di balik itu, Allah sedang menyusun sejarah, membentuk karakter, memperhalus iman, dan membawa hidup kita kepada titik di mana kita menyadari bahwa kita ini bukan pusat cerita, tetapi Kristuslah sumber pusat segala sesuatu. Jadi, ketika rencana hidup kita terganggu, bukan berarti Allah tidak bekerja, saudara-saudara. Justru saat itulah Dia bekerja secara paling aktif, paling mendalam, dan paling ilahi. Karena itu, orang percaya tidak dipanggil untuk mempertahankan kontrol, tetapi belajar tunduk dan berjalan di dalam kepercayaan. Saudara-saudara, ketika Allah menggeser rencana manusia, Dia itu tidak sedang menghancurkannya, tetapi Dia sedang menyelaraskan hidup kita dengan tujuan surgawi yang jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Amin. Tetapi saudara-saudara, di balik semua perubahan dan gangguan itu, ada satu kebenaran yang menghibur dan menguatkan. Yang kedua, rencana Allah selalu lebih baik dari rencana kita. Saudara-saudara, meskipun rencana Allah itu sering tampak tidak logis, sering tampak tidak nyaman, bahkan terlambat dalam pandangan kita,
tetapi rencananya itu selalu sempurna. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara, Allah tidak pernah salah arah. Dia justru sedang mempersiapkan hal yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Kita coba lihat di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika Allah mengubah rencana kita, respon pertama manusia biasanya adalah bingung, bertanya, bahkan tidak kurang yaitu protes. Nah, karena apa? Karena secara natural kita ingin mengontrol hidup dan memastikan bahwa segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan keinginan dan kenyamanan kita sendiri. Tetapi justru ketika kontrol itu diambil dari tangan kita, disitulah Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya sepenuhnya kepadanya. Nah, di dalam iman Kristen, ketaatan bukan dimulai ketika kita itu mengerti. Tetapi saat kapan? Tetapi saat ketika kita percaya kepada pribadi yang memimpin kita, yaitu Yesus Kristus. Banyak orang ingin rencana Allah, tetapi tidak ingin prosesnya. Namun di dalam proses itulah sebenarnya Allah sedang membentuk karakter, mengikis keegoisan, menghancurkan kebergantungan pada diri sendiri, dan membawa kita untuk hanya berharap kepadanya. Saudara-saudara, kadang Allah itu sengaja menutup pintu, bukan karena dia kejam, tetapi karena pintu itu tidak mengarahkan kita kepada tujuan kekalnya bagi kita. Kadang ia menunda sesuatu bukan karena dia terlambat, tetapi karena kita belum siap menerima yang dia sediakan. Dan kadang dia memindahkan kita dari satu situasi yang nyaman, bukan untuk menghukum saudara-saudara, tetapi untuk membawa kita ke tempat di mana kita dapat melihat kemuliaannya itu dengan lebih jelas. Bapak Ibu saudara, Natal mengajar ketika Allah mengubah arah hidup kita, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyelaraskan kita dengan karya penebusannya. Nah, contoh nyata kebenaran ini terlihat bukan hanya dalam kisah Maria dan Yusuf, tetapi juga dalam kehidupan orang-orang lain yang terlibat dalam kisah kelahiran Yesus. Nah, kisahnya siapa? Seperti kisah Elizabeth yang hamil di usia tua. Elizabeth dan Zakaria tidak lagi merencanakan punya anak, karena Elizabeth itu mandul dan juga usia mereka yang sudah cukup tua atau lanjut ya. Namun Tuhan berkata, doamu telah dikabulkan. Hamil di usia lanjut atau hamil di usia tua bukan hanya kejutan, tetapi juga gangguan yang besar. Terhadap apa? Yang pasti terhadap pola hidup, kemudian kondisi tubuh, kebiasaan, dan juga kemampuan fisik. Karena apa? Karena memang sudah lanjut. Nah, apa yang mereka anggap mustahil, Tuhan ubah menjadi bagian dari rencana keselamatannya. Saudara-saudara, Natal seringkali mengganti rencana kita agar rencananya yang kekal itu dinyatakan. Amin. Menurut John Calvin, dalam kelahiran Kristus, kita belajar bahwa Allah bukan mengikuti agenda manusia, tetapi manusia dipanggil mengikuti agenda Allah.
Kemudian Matthew Henry menambahkan dengan berkata begini, Allah menggoncangkan kenyamanan rencana manusia agar manusia itu diarahkan kepada rencananya yang lebih mulia. Itu kata Henry. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah tidak menghancurkan rencana kita, tetapi Dia meluruskan rencana kita agar sesuai dengan kehendaknya. Seperti halnya Elisabeth dan Zakaria yang akhirnya harus menerima perubahan besar dalam hidup mereka. Seringkali rencana kita pun harus direvisi oleh Allah ketika sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar. Kadang perubahan itu terasa serius, tetapi kadang Tuhan mengajarkannya kepada kita melalui hal-hal yang sederhana. Bahkan mungkin juga bisa dalam hal-hal yang lucu ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi begini saudara-saudara, ada seorang bapak-bapak ya yang mau naik motor kemudian mau ke rumah temannya. Nah, bapak ini sebenarnya sudah hafal jalannya harus kemana-kemana, tetapi demi supaya dia kekinian, merasa modern ya, nah akhirnya dia itu nyalakan GPS, supaya kelihatan pakai GPS. Nah, baru jalan sebentar, GPS-nya itu sudah ngomong, belok kiri, belok kiri. Nah, kemudian dia tuh ngomel, loh, kok belok ke kiri? Kan harusnya belok ke kanan. Kenapa kok saya harus dibelokkan ke kiri? Nah, dia cuek aja. GPS-nya di silent dan dia tetap belok kanan. Nah, masalahnya itu bukan rumah temannya, tetapi itu rumah orang hajatan. Begitu motornya berhenti, langsung ada panitia yang berteriak, silakan masuk Pak, silakan masuk, nasi kotaknya masih banyak. Dia ini bengong juga. Nah, karena dia antara ya dan tidak, malu dan tidak, akhirnya masuklah dia. Dan akhirnya mengambil nasi kotak itu. Nah, dalam hati dia berbicara seperti ini, Tuhan, saya ini cuma mau ke rumah teman, kenapa kok malah nyasar ke kondangan? Nah, tapi lucunya, di dalam kondangan itu, dia bertemu seseorang yang bisa menjawab masalahnya yang selama ini sedang dia gumuli. Saat dia pulang, dia cuma bisa geleng-geleng. Dia bilang, ya ampun, saya pikir GPS ini rusak, sudah menyesatkan saya. Ternyata Tuhan lagi buka jalan. Saudara-saudara, kadang Allah seperti GPS ini yang kayak sok tahu ya, tetapi padahal dia sedang mengarahkan kita ke tempat yang bukan rencana kita, tetapi justru di situ berkatnya sedang menunggu. Amin. Saudara-saudara, sekarang saudara bayangkan seorang calon pengantin yang sudah mempersiapkan hari pernikahannya dengan begitu rapi, dengan begitu bagus, dengan begitu matang tentunya ya. Gedung sudah dipesan, dekorasi sudah ditata, undangan sudah disebarkan, sudah diberikan, sudah dikirim, kemudian gaun sudah dijahit dengan bagus. Namun beberapa hari sebelum hari H, ada berita bahwa tiba-tiba gedung itu batal digunakan karena ada bencana atau karena ada satu aturan pemerintahan yang berubah. Dan akhirnya semua rencana yang sudah dirancang tadi harus diubah mendadak. Dan Bapak Ibu, apa yang biasanya terjadi kalau dalam situasi dan kondisi seperti ini? Yang pasti adalah panik, ya kan? Emosi, bingung, dan juga kecewa. Lalu muncullah pertanyaan, kenapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi? Namun setelah semuanya berjalan, ya akhirnya mungkin dengan tempat yang sederhana, konsep yang mungkin sudah diubah ya, sudah berbeda, dan tentunya tamu yang lebih sedikit, ada kesadaran di situ. Dia menyadari bahwa yang terpenting itu bukan gedungnya, bukan dekorasinya, tetapi yang terpenting adalah pernikahan itu sendiri. Saudara-saudara,
Kadang Tuhan perlu mengubah rencana manusia agar manusia menemukan kembali inti dan tujuannya. Bukan apa yang dia rencanakan, tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Itulah yang terjadi pada Natal pertama. Rencana manusia berubah, tetapi rencana Allah terlaksana. Pertanyaan reflektif untuk bagian yang ini. Natal memaksa kita bertanya, apakah saya masih mengejar rencana saya? Atau saya hidup mengikuti rencana Tuhan? Pertanyaan berikutnya, apakah Yesus hanya salah satu bagian hidup saya? Atau dia pusat yang mengatur seluruh hidup saya? Apakah saya marah ketika rencana saya berubah? Atau saya percaya Tuhan sedang memimpin? Saudara-saudara, belajarlah menerima perubahan. Ketika hal berjalan tidak sesuai dengan harapan, belajarlah melihat apakah mungkin Tuhan sedang mengerjakan arah langkah kita. Saudara-saudara, serahkan rencana hidup saudara kepada Tuhan. Doakan setiap keputusan-keputusan. Jangan dengan hikmat sendiri, tapi pakailah hikmat dari Tuhan. Doakanlah setiap keputusan dengan kalimat, Tuhan, selaraskan rencanaku dengan rencanamu. Prioritaskan kehendak Allah, bukan kenyamanan pribadi. Jika Tuhan memanggil kita untuk melayani, memberi, mengampuni, mengajar, mendoakan, jangan tunggu waktu yang ideal. Amin. Saudara-saudara, jika Natal mengganggu kenyamanan dan merombak seluruh rencana manusia, maka ada satu hal berikutnya yang juga diganggu oleh kedatangannya, yaitu identitas, kekuasaan dunia, kerajaan dunia. Nah, inilah yang akan menjadi poin terakhir kita. Yang ketiga, Natal mengganggu sistem dunia dan kerajaan dosa. Saudara-saudara, karena yang lahir di palungan itu bukan sekedar bayi biasa, tetapi dia adalah raja yang kehadirannya langsung menggoncang tatanan dunia. Poin yang A, Yesus datang sebagai raja yang mengancam tahta dunia. Dalam Matius 2 ayat 3 tertulis begini, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita memperhatikan di sana ada kata terkejut. Nah, kata terkejut di sana di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani menggunakan kata bahasa Yunani taraso, yang berarti apa? Yang berarti gelisah, kacau, terguncang, resah secara batin karena merasa terancam. Nah, ini bukan satu kaget yang biasa, tetapi respon ketakutan seseorang yang merasa kekuasaannya itu diganggu. Herodes itu tidak panik karena bayi. Herodes panik karena ada raja yang datang menggantikan pusat pemerintahan. Bukan politik yang dulu, tetapi rohani. Nah, Herodes ini adalah gambaran dari kerajaan dunia, gambaran dari ego manusia, gambaran dari kuasa dosa yang ingin tetap berkuasa tanpa Kristus. Saudara-saudara, kelahiran Kristus adalah deklarasi ada raja yang baru dan kerajaan lama harus menyerah. Yesus lahir bukan hanya menjadi juru selamat saja, tetapi juga raja. Yohanes 18 ayat yang ke-37. Yohanes 18:37 berkata, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Siapa yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Dan saudara-saudara, ketika raja yang sah ini datang,
maka semua kerajaan dan raja-raja palsu itu harus runtuh. Saudara-saudara, kehadiran Yesus sebagai Raja berarti ada perubahan prioritas. Dan perubahan ini tidak pernah netral atau dalam posisi yang aman. Dalam dunia rohani tidak ada wilayah abu-abu, Bapak Ibu Saudara. Entah Kristus menjadi Raja atau diri manusia tetap berkuasa atas hidupnya sendiri. Herodes menggambarkan respon manusia berdosa ketika kedaulatan Allah masuk. Bukan sukacita, tetapi resistensi. Sebab ketika Yesus datang sebagai Raja, dia menuntut perubahan prioritas, pertobatan dari dosa, menyerahkan tatahan hidup, dan hidup dalam ketaatan pada kehendak Allah. Dan inilah yang mengganggu sistem dunia. Dunia menyukai Yesus yang lembut. Dunia menyukai Yesus dalam bayi di dalam palungan yang tidak menuntut apa-apa. Tetapi dunia tidak suka Yesus sebagai Raja yang memerintah dan berotoritas. Karena itu Natal mengungkap konflik antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 5. Yohanes 1 ayat 5 berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara-saudara, kelahiran Yesus adalah deklarasi bahwa pemerintahan dosa berakhir dan pemerintahan Kristus dimulai. Tidak heran kalau Herodes ini gelisah, karena dia punya bayangan bahwa kerajaannya akan runtuh. Dengan kata lain, Natal bukan sekedar kelahiran seorang bayi, tetapi kehadiran pemerintahan baru. Amin. Coba perhatikan kata-kata dari Timothy Keller. Timothy Keller berkata begini, jika Yesus benar-benar Raja, maka kita tidak bisa hanya menyukainya, kita harus tunduk kepadanya. Artinya apa? Artinya Yesus bukan sekedar tokoh Natal yang dikagumi, tetapi juga Raja yang harus kita taati. Amin. Ada kisah di Alkitab, Yohanes Pembaptis ya, pasti kita semua tahu. Yohanes Pembaptis ini dilahirkan sebagai nabi penantang zaman. Ketika Yohanes Pembaptis lahir, dia itu bukan hanya anak biasa, tetapi dia adalah suara yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan untuk Tuhan, ya, dalam Lukas 3 ayat 4. Kehadiran Yohanes itu menggoncang sistem keagamaan yang munafik, mengganggu kenyamanan rohani orang-orang Farisi, menyerukan pertobatan, dan juga menantang kerajaan dosa. Bahkan Yesus sendiri pun menyebut Yohanes Pembaptis itu ia adalah yang terbesar di antara semua yang dilahirkan perempuan, dalam Matius 11 ayat 11. Yohanes Pembaptis itu bukan datang untuk membawa kompromi, Bapak Ibu Saudara, tetapi konfrontasi rohani. Di mana Yesus lahir sebagai Raja, Yohanes Pembaptis itu muncul sebagai nabi yang meruntuhkan benteng kegelapan. Namun tidak hanya terjadi di tingkat sosial dan politik saja. Natal juga membuka peperangan di tingkat rohani. Berikutnya poin yang B. Kehadiran Kristus menghadirkan konfrontasi rohani. Saudara-saudara, Natal bukan hanya berbicara tentang berita keselamatan, tetapi juga deklarasi perang terhadap dosa. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang 8. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8 berkata begini, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ketika Yesus lahir, terang menyingkapkan kebenaran. Yohanes 1 ayat yang ke-5.
Dikatakan terang itu percaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Saudara-saudara, kerajaan Kristus bukan kompromi dengan sistem dunia, tetapi pemulihan dan penaklukan segala sesuatu di bawah otoritasnya. Filipi 2 ayat 10-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kehadiran Kristus itu selalu membawa dua respon. Apa? Yaitu pertobatan atau perlawanan. Hanya itu. Tidak ada posisi netral ketika terang itu datang. Karena terang memaksa kegelapan untuk terlihat. Itulah sebabnya banyak orang mengagumi Yesus hanya sebagai guru moral yang baik, mengagumi Yesus hanya sebagai penyembuh yang penuh dengan belas kasihan, atau mengagumi Yesus hanya sebagai simbol kasih, tetapi menolak Dia sebagai Tuhan yang berotoritas atas pikiran, keputusan, dan gaya hidup mereka. Inilah yang banyak orang tolak. Yesus datang bukan untuk berdamai dengan dosa, tetapi untuk menghancurkan kuasanya. Dia bukan hanya menyembuhkan luka dosa, tetapi memutuskan juga rantai dosanya. Itulah sebabnya kelahiran Kristus Yesus bukan sekedar momen damai, tetapi momen peperangan rohani. Slide berikut. Nah, di dalam diri setiap orang ada dua kerajaan yang bertabrakan. Kerajaan diri sendiri yang ingin bebas dari aturan Tuhan, dan kerajaan Kristus yang menuntut ketaatan penuh. Dan saudara-saudara, konflik itu tidak terjadi di luar sana, tetapi di dalam hati kita. Karena itu, Natal bukan hanya berbicara tentang palungan, bukan hanya berbicara tentang malaikat, atau berbicara tentang lagu-lagu yang indah, tetapi tentang keputusan siapakah Raja dan Tuan di dalam hidup kita. Karena itu, Natal menantang kita untuk memilih menjadi bagian dari kerajaan dunia atau menjadi kerajaan Kristus. Tidak ada dua tata dalam satu hati. Salah satu itu pasti harus turun. Dan saudara-saudara, seringkali sebelum kita jujur bahwa ada perang rohani dalam diri kita, Tuhan pakai hal-hal kecil atau kejadian-kejadian sepele yang membuka mata hati kita. Nah, ada satu cerita lucu yang menggambarkan ini ya. Satu hari ada satu keluarga yang punya pohon Natal mewah, besar ya. Tetapi separuhnya atau di bagian atau di sisi yang lainnya itu menghadap ke tembok ya. Nah, ya itu ilustrasi aja ya. Nah, bagian belakangnya itu kosong. Mereka tidak hiasi, tidak diberi lampu, tidak dikasih hiasan apapun, dibiarkan kosong. Kemudian anaknya itu bertanya, "Mama, kenapa di bagian yang samping bagian tembok itu tidak diberi lampu, tidak diberi hiasan-hiasan apapun? Kok belakangnya itu kosong?" Kemudian mamanya menjawab, "Tidak perlu dihias, nak, kan tidak kelihatan orang." Nah, anaknya menjawab dengan polos tapi cukup menohok ya. "Tapi Yesus kan lihat, Ma." Langsung seketika semua terdiam, karena tiba-tiba semua sadar bahwa selama ini mereka hanya sibuk mempercantik bagian yang dilihat orang saja, tetapi bagian hidup mereka yang tidak terlihat justru mereka belum tentu taat kepada Tuhan. Akhirnya malam itu mereka menghias bagian belakang pohon sambil dengan penuh sukacita dan tertawa, tetapi juga sambil merenung. Natal bukan hanya saja mempercantik bagian hidup yang dilihat orang, tetapi menyerahkan seluruh hidup di bawah pemerintahan Kristus. Saudara-saudara, terkadang Tuhan memakai hal-hal sepele, memakai hal-hal lucu
dan memakai hal-hal yang mengganggu untuk mengingatkan kita bahwa Kristus tidak datang untuk membuat hidup kita nyaman, tetapi untuk mengubahnya. Amin. Bayangkan seorang pemimpin perusahaan ya, yang memiliki satu ruangan besar, mempunyai satu fasilitas yang begitu mewah, dan tentunya dia memiliki kekuasaan penuh ya, punya otoritas yang penuh. Nah, satu hari itu tadi pemimpin ya, kemudian satu hari pemilik ya dari perusahaan itu datang dengan seorang anak kecil atau anak muda ya, dan kemudian berkata kepada pemimpin itu, mulai hari ini dialah pimpinan kamu yang baru. Kamu tetap bekerja, tetapi dia yang memutuskan. Nah, kalau sampai kondisi seperti ini terjadi, Bapak Ibu Saudara, apa yang kira-kira terjadi? Ego itu mulai menolak, ya kan? Posisi terasa terancam, hati mulai gelisah, dan tentunya ada perlawanan. Begitulah hati manusia, saudara-saudara, ketika Yesus datang sebagai Raja. Ada bagian di dalam diri kita yang ingin tetap menguasai hidup kita sendiri. Natal memaksa kita bertanya, apakah Yesus hanya tamu dalam hidup kita atau Raja dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, jemaat terkasih, Natal itu mengganggu ego yang ingin menjadi pusat. Karena Yesus meminta tahta, bukan hanya ruangan samping saja. Natal itu mengganggu hati yang tidak mau tunduk. Karena Injil memanggil kita untuk mentaati, bukan sekedar hanya mendengar saja. Natal itu mengganggu keputusan hidup yang tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Karena sekali lagi, Yesus tidak meminta sebagian, tetapi dia meminta seluruh hidup kita. Untuk itu saudara-saudara, evaluasilah area hidup saudara yang belum tunduk. Baik itu mungkin keuangan, relasi, atau mungkin juga pelayanan, waktu, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan. Berhentilah menjadikan Yesus itu sebagai aksesoris iman, tapi mulailah menjadikan dia otoritas tertinggi. Ganti doa saudara, yang mungkin awalnya saudara berdoa begini, Tuhan berkatilah rencanaku. Sekarang ganti menjadi Tuhan, pakailah hidupku dalam rencanamu. Saudara-saudara, jika Natal mengganggu kenyamanan pribadi, mengacaukan rencana manusia, dan mengguncang kerajaan dunia, maka pertanyaannya bukan apakah Yesus datang mengganggu hidupku, tetapi apakah saya bersedia terganggu agar hidupku dipulihkan oleh Raja yang sejati? Oke, baik, kita tiba pada kesimpulan. Berdasarkan firman Tuhan tadi, telah kita pelajari minimal ada 3 bukti bahwa Natal itu mengganggu hidup manusia. Supaya apa? Supaya kita mengalami transformasi dan pertobatan melalui Kristus. Apa saja tadi saudara? Yang pertama, Natal mengganggu kenyamanan pribadi. Kemudian yang berikutnya, Natal itu mengganggu rencana manusia. Dan yang ketiga, yang terakhir, Natal itu mengganggu sistem dunia dan kerajaan dosa. Saudara-saudara, Natal bukan hanya sekedar perayaan. Natal adalah deklarasi perang terhadap dosa, perang terhadap ego, dan juga perang terhadap kerajaan dunia dan dosa. Natal itu mengganggu agar kita berubah, agar kita ditundukkan, dipulihkan, dan diarahkan kembali kepada kerajaan Kristus. Natal itu mengganggu kenyamanan pribadi. Zakaria menjadi bisu, imannya diuji, egonya diruntuhkan. Natal itu mengganggu rencana manusia. Elizabeth hamil di usianya yang lanjut atau tua. Rencana manusia berubah total. Natal itu mengganggu sistem dunia dan kerajaan dosa. Yohanes Pembaptis menjadi nabi yang menantang dosa dan mempersiapkan
jalan bagi sang raja. Saudara-saudara, sama seperti Zakaria dan Elizabeth, kita mungkin tidak selalu siap ketika Tuhan itu datang mengganggu hidup kita. Tetapi gangguan dari Tuhan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menata, untuk menyucikan, dan untuk mempersiapkan kita menyambut Raja yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jika Natal hanya membuat kita hanya terasa hangat dan nyaman saja, mungkin kita belum sungguh-sungguh memahami berita Natal. Natal adalah undangan untuk berubah, bukan untuk merasa aman, tetapi untuk tunduk kepada Sang Raja. Saudara-saudara, sekali lagi pertanyaannya bukan apakah engkau merayakan Natal, tetapi apakah Kristus telah mengganggu hidupmu? Apakah Kristus telah mengubahmu? Apakah Kristus telah menjadi Raja atas seluruh hidupmu? Jika belum, hari ini juga buka hatimu dan katakan, Tuhan Yesus, bukan lagi duniaku yang memimpin, bukan lagi rencana-rencanaku yang memimpin. Ganggu aku ya Tuhan, sampai aku tunduk kepadamu. Jadilah engkau Rajaku. Amin. Jemaat CKI, kuasa mujizat terkasih dalam Tuhan, saat kita memasuki masa Natal tahun ini, marilah kita tidak hanya sekedar berhenti pada tradisi lilin, tradisi dekorasi, tradisi lagu-lagu Natal yang sukacita yang indah, tetapi marilah kita berhenti sejenak untuk bertanya pada diri kita. Apakah kehidupan kita sudah benar-benar memberikan ruang bagi Kristus untuk memerintah? Dan bukan hanya sekedar hadir. Karena Natal bukan hanya sekedar mengenang peristiwa bersejarah, tetapi mengundang kita kepada pengalaman rohani yang hidup dan nyata. Natal adalah momen ketika surga itu menyentuh bumi, dan ketika Allah memanggil manusia untuk kembali kepadanya. Natal adalah momen ketika Allah berkata, aku tidak datang hanya untuk dekat, aku datang untuk berkuasa dalam hidupmu. Karena itu, marilah kita sambut Kristus dengan hati yang sukacita, hati yang terbuka, dengan ketaatan yang baru, dengan penyerahan total, dan dengan kerinduan yang berubah. Jika Allah mengganggu hidup kita, itu bukan tanda dia jauh dari kita, saudara-saudara. Tetapi itu tanda dia sedang bekerja dalam hidup kita. Kiranya melalui Natal kali ini, kita bukan hanya merayakan kelahiran Sang Juru Selamat, tetapi mengalami pemerintahan Sang Raja sejati. Dan biarlah damai Kristus yang sejati bukan damai yang pasif, melainkan damai yang menaklukkan dosa, memenuhi hati kita semua. Kiranya pengajaran firman Tuhan pada hari ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Amin. Selamat Natal, Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.